الأصول الثلاثة للشيخ الإمام محمد التميمي رحمه الله تعالى. وشرح هذا الكتاب الإمام محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. والآن نقرأ في المسألة الثالثة. قال الإمام محمد التميمي رحمه الله تعالى: الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. والدليل قوله تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو إخوانهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ترجم يا أخي، ترجم. Kata Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah. La sekadar. As-salisa. Yang ketiga. Masalah yang ketiga. Terjemahkan ayatnya. Ayo ikhwati. Ada di buku Anda? dan menguatkan mereka dengan pertolongan yang datang
Imam Muhammad At-Tamimi rahimahullah taala as-salisa, poin yang ketiga. Qala Al-Utsaimin rahimahullah taala ay al-mas'alatu salisatu mimma yajibu alaina, permasalahan yang ketiga, sebuah perkara yang wajib bagi kita alimahu, mengetahuinya, aw yajibu alaina ilmahu, al-wala wal bara, yaitu masalah wala dan bara. Al-wala artinya adalah loyalitas, al-bara artinya adalah antipati atau berlepas diri. Jadi pada perkara yang ketiga ini, seorang muslim mesti mengetahui apa yang dimaksud dengan wala, loyalitas, dan apa yang dimaksud dengan al-bara, sikap antipati. Wal wala'u wal bara'u aslun azimun. Prinsip loyal dan antipati, wala dan bara, ini merupakan pokok agama yang sangat agung, pokok agama yang besar. Ja'at fihi nususul katsirah, banyak ayat-ayat, nas-nas dari ayat Allah Azza wa Jalla yang menyebutkan tentang hal ini. Qala Allah Azza wa Jalla, seperti misalnya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum la ya'lunakum khabala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang yang beriman. Ada di buku antum ya, Bang? Baca terjemahannya. Janganlah kamu ambil menjadi teman kesayanganmu orang yang tidak kalanganmu. Coba diulang keliru itu. Hai orang yang beriman, janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang yang tidak kalanganmu, karena mereka tidak semestinya memberikan kebaikan bagimu. Nah, Allah mengatakan la tattakhidu, jangan kalian menjadikan bitona, orang dekat atau kepercayaan, min dunikum, dari selain golongan diri kalian. Mengapa demikian? La ya'lunakum khabala, karena sesungguhnya mereka itu terus-menerus menimbulkan kemudaratan bagi dirimu. Allah mengatakan, la tattakhidu bitanatan min dunikum, jangan kalian jadikan teman dekat, orang kepercayaan selain dari golongan kalian. Ini wala atau bara? Ini wala atau bara? Wala atau bara? Ya. Ketahuilah, setiap bara berarti mengandung wala kepada kebalikannya. Setiap wala berarti mengandung bara pada kebalikannya. Allah katakan, jangan kalian menjadikan teman dekat atau kepercayaan bagi kalian orang selain dari kalian. Berarti ini wala kepada kaum mukminin atau muslimin, bara kepada selain kaum muslimin. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan, alal mu'min ayu adi fillah wa yuwali fillah. Wajib bagi orang beriman meletakkan permusuhan karena Allah dan meletakkan loyalitas karena Allah. Fa in kana hunaka mu'min fa alayhi ayyuwalih. Bila orang yang ada di hadapannya orang beriman, maka wajib orang beriman itu loyal kepadanya. Wa in zalamahu,
sekalipun orang yang dia loyal kepadanya itu orang yang zalim. Maksudnya, sekalipun orang yang dia berikan wala itu orang zalim, tapi dia orang beriman. Ini catatan penting. Kenapa demikian? Fa inna dzulma la yaqta'ul muwalatal imaniyah. Karena sesungguhnya kedzaliman tidak bisa memutuskan sikap loyal karena atas dasar seiman. Orang mukmin itu memiliki wala kepada orang beriman wajib. Sekalipun orang mukmin yang diberikan wala ini dia orang yang zalim, karena kedzalimannya itu nggak bisa memutuskan walaknya mukmin kepada mukmin tersebut. Cuma yang perlu diperhatikan, tingkat loyalnya tentu berbeda. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahum. Wa in, dan jikalau ta'ifatani, ada dua buah kelompok, minal mu'minina, dari kalangan orang-orang yang beriman, iqtatalu, mereka saling membunuh atau berperang, fa aslihu bainahum, maka damaikanlah antara mereka. Pertanyaannya, berperang itu zalim tidak? Memerangi kaum muslim itu zalim tidak? Nah, tapi lihat ayatnya, fa aslihu bainahum. Allah mengatakan damaikan keduanya. Allah tidak mengatakan perangi yang memerangi, tapi Allah mengatakan fa aslihu bainahum. Dua orang yang berselisih ini damaikan. Ini bentuk loyal seorang mukmin kepada mukmin yang lainnya, walau dia mengetahui salah satu di antara mereka apa? Zalim. Syaikhul Islam berkata, faja'anahum ikhwatan ma'a wujudil qitali wal bugha. Kata beliau, di sini Allah menjadikan persaudaraan itu tetap menjadi ikatan, padahal mereka saling membunuh, salah satunya bersikap melampaui batas. Wa amara bil islahi bainahum. Lalu Allah memerintahkan kaum muslimin mendamaikan dua golongan yang berselisih ini. Fahimtum? Falyatadabbarul mu'min annal mu'min tajibu muwalatahu. Maka hendaklah seorang mukmin itu memperhatikan, mukmin itu wajib loyal kepada mukmin yang lainnya. Wa in dhalamaka wa'tada 'alaika, sekalipun dia mendolimimu, sekalipun dia melampaui batas terhadap dirimu. Ini nasihat. Kalau kita memiliki pemimpin yang zalim, diberikan wala atau tidak? Diberikan wala atau tidak? Diberikan bara atau tidak? Saya ulang. Pemimpin mukmin diberikan sikap loyal atau tidak? Kenapa diberikan loyal? Karena dia masih diberikan bara atau tidak? Diberikan bara sebatas kezaliman yang dia miliki. Kita berlepas diri darinya, dari kezaliman-kezalimannya, sehingga kita mesti menempatkan dengan tepat takaran kezaliman seseorang itu mesti diberikan bara seberapa. Istri kita diberikan wala atau tidak? Istri kita diberi wala atau tidak? Kalau kemudian dia nusus, antum wala atau bara? Istri antum nusus, bara atau wala? Bara 100%? Ada walanya enggak? Ada walanya. Apa bukti bentuk wala antum? Antum mengamalkan firman Allah Ta'ala, fawaiduhunna. Engkau berikan apa? Nasihat kepadanya. Itu berarti antum punya wala kepadanya. Ya toh? Kalau nggak mampu dinasihati apa? Wahjuruhunna fil madaji. Boikot di tempat tidurnya. Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengatakan fala tahjur imra'ataka illa fi baitik. Jangan kamu boikot istrimu kecuali
di rumahmu. Itu bukti antum punya wala. Kalau antum boikot di rumah mertua antum salah ini baroknya. Walanya juga tidak tepat. Ya di rumah sendiri. Paham kan? Berarti wala dan barok itu sudah bagian hidupnya seorang mukmin. Syekhul Islam berkata, wa idza ijtama'a fir rajulil wahid, bila pada diri seseorang terkumpul khairun wa syarrun, sifat baik dan sifat jelek. Seorang itu terkumpul padanya sifat baik dan sifat jelek. Kata beliau, fujurun wa ta'atun, dosa-dosa dan ketaatan. Maksiatun wa bid'atun, dia maksiat dan dia berbuat bid'ah, wa ta'atun ilallah, dan ketaatan kepada Allah. Apa yang dilakukan kepadanya? Beliau menyebutkan istahaqqa minal muwalati was sawabi bi qadri ma fihi minal khair. Dia punya hak diberikan wala setakaran nilai ketaatan, kebaikan yang ada padanya. Faham? Kita memberikan kepadanya wala sebatas ketaatan dan keadaan dirinya itu. Saya buat contoh kepada antum. Orang ke masjid, puasa, sedekah, silaturahim, tapi minum khamar. Wala atau barok? Wala, dan kapan nanti memberikan barok? Ketika dia minum khamar atau ketika dia masih minum khamar? Ini beda. Ketika dia minum khamar dengan ketika dia masih minum khamar. Ketika dia sedang minum khamar, antum berikan wala atau antum berikan barok? Ketika dia sedang minum khamar, antum berikan wala atau barok? Antum barok. Kapan antum berikan wala? Ketika dia sholat puasa, tapi dia masih suka minum khamar, barok? Gak sulit ini mana? Nih orang sholat, tapi kita tahu dia ini masih suka minum khamar. Antum lihat kisah di zaman Nabi. Lelaki yang bernama Abu Himar minum khamar, dia ditangkap Nabi, suruh mencambuk, didera. Berapa hari kemudian ketangkap lagi minum khamar, didera lagi. Hari yang ketiga ketangkap lagi, berapa hari kemudian ketangkap lagi minum khamar, didera lagi. Lalu ada sahabat yang mengatakan, bunuh saja dia. Kata Nabi, sesungguhnya aku tidak mengetahui orang ini melainkan dia orang yang cinta kepada Allah dan Rasul. Memberikan wala enggak? Kepada Rasul wala enggak? Apa bentuk walanya? Apa bentuk walanya Rasul kepada orang ini? Anda mau tanya sama antum. Membela, ahsan, dibela oleh Nabi. Orang ini diketahui oleh para sahabat peminum khamar, tapi Nabi membela karena Nabi mendapat informasi dari Allah Ta'ala, dan Nabi tidak mungkin tahu isi hati manusia. Nabi mengatakan, aku tidak mengetahui orang ini kecuali dia adalah orang yang cinta kepada Allah, dan cuma dia masih dikuasai sebagian hawa nafsunya. Nabi memberi barok enggak? Apa bentuk baroknya Nabi? Memberikan hukum berat. Begitu kita meletakkan wala dan barok pada tempatnya. Enggak setiap seseorang kemudian diberikan barok 100%, wala 100%. Tidak. Kita kadang-kadang ketika kita memiliki teman satu pengajian, dia berbuat salah, kita nggak barok, wala terus, mau salah mau enggak, karena dia itu satu perguruan ya kan, maka diberikan wala, nggak pakai barok. Sudahlah, kesalahannya dianggap nggak perlu, padahal nggak begitu. Mestinya ketika dia salah itu kita memberikan kepada walanya dengan cara memberi apa? Nasihat. Kita memberikan barok kepadanya bagaimana? Memberikan hukuman sampai dia meninggalkan kemaksiatannya, kembali kepada Allah Ta'ala. Fahim tuh? Ini disebut dengan wala dan barok. Nah,
kembali kepada ucapan Al-Imam Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala. Al-Imam Al-Utsaimin mengatakan, ini bukti ya, sesungguhnya sikap wala dan bara adalah pokok agama yang agung. Ini benar. Pokok agama yang sangat agung. Karena kalau manusia kehilangan pengertian wala dan bara, dia akan bersikap abu-abu, nggak jelas cara beragamanya. Cara beragamanya nggak jelas. Dia nggak bisa punya sikap tegas dalam masalah akidah. Ini di bulan apa ini, kawan Masehi? Masa ini bulan apa? Desember. Sebentar lagi orang Nasrani mengadakan apa? Kepada mereka kita mestinya melakukan apa? Barok 10% atau 50%? 100%. Apalagi cuma 10%, 100%. Barok kepada mereka 100%. Tidak bisa kaum muslimin berpartisipasi dengan mereka secuil pun nggak bisa. Bikin kuenya nggak bisa, memberikan sewa tendanya haram, nyewakan sound systemnya haram, duduk bersama mereka haram, mengucapkan tahniah kepada mereka haram, senyum-senyum di depan mereka di acara mereka haram, senyum saja haram. Fadhilun, tidak ada wala kepada mereka, tidak ada wala sama sekali. La tajidu qauman yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa duna man hadallaha wa rasulah. Engkau tidak akan menjumpai suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhirat bisa berkasih sayang kepada orang yang membenci, memusuhi Allah dan Rasulnya. Nggak ada. Antum kalau tidak sakit hati ketika Allah disekutukan, berarti tidak punya tauhid yang benar. Orang yang bertauhid yang benar itu hatinya sakit ketika Allah itu disekutukan. Alaysa kadzalik? Jadi ikhwati rahimanallah, ini wala dan ini pokok agama yang besar. Sehingga dengan pokok agama yang besar inilah kelihatan antara yang hak dengan yang batil. Kalau permasalahan dulu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mau menerima ajakan orang-orang Quraisy dengan mengatakan, sudah kamu jalan dengan agamamu, jangan ganggu kami. Kami jalan dengan agama kami, tidak akan ganggu kalian. Maksudnya kalian sudah jangan usik-usik agama kami, biar kamu gampang menurut agamamu saja. Ya nggak bisa, karena dalam Al-Quran itu harus diterangkan mana yang hak dan mana yang batil, mana ahlul hak dan mana ahlul batil, mana muslim mana kafir, mana mukmin mana kafir. Itu diterangkan, nggak bisa tidak. Sehingga ketika Nabi mengatakan, "I'lamu annahu la ilaha illallah," ketahuilah tidak ada ilah yang patut diibadahi kecuali kalimat la ilaha illallah, mengandung nafyu dan isbat, menetapkan dan juga menolak dan menetapkan. Di dalamnya juga berarti mengandung apa? Al-wala dan al-bara. Wala kepada setiap sesembahan, wala kepada Allah Azza wa Jalla, bara kepada setiap sesembahan selain Allah Ta'ala. Bara. Sehingga orang-orang Quraisy itu nggak bisa menerima ucapan Nabi yang mengatakan la ilaha illallah, lalu mereka mengatakan ataj'alu alihatan ilaha wahidah, apa kamu mau menjadikan sesembahan Tuhan yang banyak hanya menjadi satu ilah saja. Kelihatan akhirnya mana yang hak dan mana yang batil. Sekarang ketika kaum muslimin tidak bisa menegakkan wala dan bara, itu nggak bisa kelihatan mana hak dan mana yang batil. Malah sekarang malah digembar-gemborkan semua agama benar. Mereka mengatakan semua agama benar. Orang yang mengatakan semua agama benar kufur hukumnya. Tahu kufur nggak? Apa kufur? Iya, kafir. Kafir orang yang mengatakan bahwa semua agama benar itu kafir hukumnya. Akbar atau asghar? Akbar atau asghar? Akbar, kufur akbar. Kafir besar yang keluar dari pelakunya dari Islam. Cuma antum harus perhatikan, kalau ada orang mengucapkan itu, bukan antum langsung katakan kamu kafir, bukan itu yang saya inginkan. Tapi ini kalimat ancaman. Orang-orang yang mengatakan semua agama benar kafir. Bagaimana tidak kafir? Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa may yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu
Barang siapa mencari aturan agama selain Islam, tidak akan diterima yang datang darinya. Fahim? Hal yastawi alladziina ya'lamuuna wal ladziina la ya'lamuun. Apakah sama antara orang yang mengetahui tauhid dengan orang yang berbuat syirik tidak mengetahui tauhid? Afanaj'alul muslimin kal mujrimin. Apa mungkin kami mau menjadikan sama antara muslim dengan mujrim, muslim dengan kafir? Sama enggak? Samakah muslim dengan kafir? Enggak sama. Walak baro ini menegaskan enggak akan sama Islam dengan selain Islam sampai yaumil qiyamah enggak akan sama. Dan itu pokok yang agung. Fahim tuh ikhwati? Sama aja nggak boleh, apalagi mengatakan benar. Maksudnya agama itu semua sama. Ini nggak boleh, apalagi mengatakan semua agama benar. Kalau seorang mengatakan semua agama benar, berarti Allah salah ketika Allah mengatakan Allah tidak menerima kecuali yang datang dari Islam. Berarti Nabi SAW salah ketika Nabi mengatakan orang yang tidak mengikuti aku setelah mendengar apa yang aku bawa, dulunya Yahudi maupun Nasrani, maka mereka lebih pantas menjilat dirinya. Dan tidak mungkin Allah dan Rasulnya salah. Yang salah siapa? Yang mengatakan semua agama benar. Garis atasnya dengan tebal ini. Fahim tuh? Karena anak-anak kita kadang dapat pendidikan seperti ini. Nah, semua agama benar. Mana bisa yang satu menyembah Allah saja, yang lainnya menyembah patung, batu, berhala, naudzubillah min dzalik. Wa qala ta'ala, Allah juga berfirman, ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'duhum awliya'u ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum innallaha la yahdil qaumadh dhalimin. Ini contoh ayat wala dan bara. Hai orang yang beriman, la tattakhidul yahuda wan nasara. Apa? Jangan kalian menjadikan Yahudi dan Nasrani aulia. Apa aulia itu? Apa aulia? Penolong, pemimpin yang diserahi urusan-urusan, itu disebut aulia. Karena Allah mengatakan ba'duhum awliya'u ba'd. Sebagian mereka itu hanya mau menolong bagi sebagian yang lain. Maksudnya mereka sama mereka aja. Gak mungkin Yahudi menolong kaum muslimin. Itu gak mungkin. Gak mungkin Nasrani menolong kaum muslimin. Itu juga tidak mungkin. Ustaz, kan ada Waraqah bin Naufal dulu mengatakan, kalau seandainya Allah berikan usia panjang bagiku, lalu aku menjumpai nubuah itu ada pada lelaki ini, aku yang akan membelanya pertama kali. Berarti kan dia mau menolong. Kata para ulama, Waraqah akan mengikuti ajaran Nabi. Berarti maksud apa? Nah, mungkin dalam keadaan Nasrani membela Nabi itu tidak mungkin. Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, walan tarba ankal yahud walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Tidak akan pernah redha kepadamu Yahudi dan tidak akan pernah redha selamanya kepadamu Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Apa enggak boleh kita bersikap baik kepada orang Yahudi dan Nasrani? Ya boleh. Hal yang berkaitan dengan muamalah duniawi boleh. Apakah tidak menunjukkan wala kepada mereka? Tidak. Wala ini berkaitan pada perkara-perkara wala ini berkaitan pada perkara-perkara pokok prinsip dalam agama. Dalam permasalahan-permasalahan duniawi yang tidak menyentuh unsur-unsur agama, bahkan membawa kemaslahatan buat agama Islam, boleh dipraktekkan oleh Nabi. Bermuamalah dengan orang-orang Yahudi maupun sebelum Nabi mengusir mereka dari kota Madinah, sebelum terjadi perang Khandaq, Yahudi tinggal di mana? Madinah. Tinggal bersama dengan kaum muslimin.
diberi kesempatan mereka tinggal di sana, mereka membayar jizyah, mereka berdagang dengan kaum muslimin. Nabi tidak melarang. Begitu mereka melakukan pembangkangan, pengkhianatan, bekerja sama dengan Quraisy, membentuk sebuah sekutu yang disebut dengan Ahzab, dikenal dengan perang Ahzab atau dikenal dengan perang Khandaq, di mana kaum muslimin ketika itu dikepung oleh orang-orang Quraisy dari luar, dari dalam Yahudi menusuk. Ini Nabi marah. Maka Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin menuju Khaybar setelah perang Khandaq selesai. Menuju Khaybar, memerangi orang-orang Yahudi di Khaybar, sehingga yang kuat dan membawa senjata tidak boleh disisakan, semua harus dihukum mati. Karena udah mulai kelihatan isi hatinya, dia senantiasa membuat kerusakan pada diri kaum muslimin. Nah, ikhwati nggak sama dengan ini, nggak sama. Maka ikhwati billah rahimana, Allah sudah mengingatkan kepada kita, jangan kamu menjadikan Yahudi dan Nasrani penolong, pemimpin bagimu. Sebagian mereka itu hanya mau menolong bagi sebagian yang lainnya. Kata Allah Ta'ala, wa may yatawallahum minkum, siapa di antara kalian yang loyal kepada mereka, berwali kepada mereka, fa innahu minhum, sesungguhnya dia itu termasuk golongan mereka. Innallaha la yahdil qauma zalimin, sesungguhnya Allah itu tidak akan memberi hidayah kepada suatu kaum yang bersikap zalim. Ayat ini dijadikan dalil oleh Abdullah ibn Umar tidak bolehnya menikahi wanita kitabiyah. Ijtihad beliau dengan ayat ini, beliau berpendapat tidak boleh menikahi wanita Yahudi maupun wanita Nasrani. Yang rajih boleh atau tidak? Boleh, dengan syarat wanita ini menjaga kehormatannya. Kedua, kalau sudah dinikahi, ya dia berhukum dengan hukumnya Islam. Misalnya dikumpuli, ya mandi, haid, mandi dengan cara yang dikenal dalam Islam. Keluar dari rumah menutup aurat. Tujuannya apa? Supaya dia mau masuk ke dalam. Ya kalau sudah dinikahi setahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun nggak mau masuk Islam, ganti. Kalau mau masuk Islam untuk apa dipertahankan? Faham tuh? Itu laki-laki Muslim terhadap wanita Yahudi maupun sebaliknya nggak bisa. Sampai kiamat nggak boleh wanita mukminat dinikahi oleh orang ahlul kitab, itu haram hukumnya. Mukminat hanya boleh dinikahi oleh orang-orang mukmin. Wa qala subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Iqra ya akhi. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul ladzina ittakhadhu dinakum huzwa wa la'iban minal ladzina utul kitaba min qablikum wal kuffara awliya'a wattaqullaha in kuntum mu'minin. Terjemahkan. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadikan pemimpinmu orang-orang yang menganggap agamamu sebagai sebuah ejekan dan permainan, yaitu di antara orang-orang yang telah diberi kitab sebelummu, orang-orang kafir, orang-orang musyrik, dan bertakwalah kepada Allah jika kamu benar-benar orang-orang yang beriman. Lihat Allah mengatakan, ini sikap barok. Saya ulang lagi, ini contoh sikap barok, berlepas diri, antipati kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, la tattakhidul ladzina takhadhu dinakum huzwa wa la'iba, jangan kamu menjadikan orang-orang yang telah menjadikan agamamu sebagai bahan ejekan dan permainan. Untuk apa ya kawan? Menjadi wali nggak boleh. Minal ladzina utul kitab, mereka itu dari golongan orang-orang yang diberikan Alkitab. Min qablikum, yang datang dari sebelum kalian. Wal kufar, orang kafir itu aulia. Dan tidak boleh pula menjadikan orang kafir itu sebagai wali bagimu. Wattaqullaha, bertakwalah kamu kepada Allah in kuntum mu'minin, jikalau kamu benar-benar orang yang beriman. Ini barok, ini jelas barok. Alhamdulillah, kita nggak boleh menjadikan
penolong-penolong kita itu ahlul kitab, penolong-penolong kita itu orang kufar, nggak boleh. Mereka didakwahi, ya ahlul kitab, ta'alau ila kalimatin sawa'un bainana wa bainakum. Ahlul kitab, sini. Kita menuju satu kalimat sebenarnya antara kami dengan kamu sama. Apa itu, Pak? Alla na'budu illallah. Jangan menyembah kecuali kita, jangan menyembah kecuali Allah. Ini yang harusnya kita lakukan kepada orang-orang ahlul kitab. Bukan terus menggunakan ayat lakum dinukum walidin, maksudnya ya sudah kamu berbuat semaumu, itu kan kamu, ya aku biar semauku, ini kan agamaku. Padahal arti din itu apa di situ? Lakum dinukum, bagimu dinmu. Din di situ artinya apa? Kama tadinu tudanu, apa artinya? Yang sudah belajar bahasa Arab. Kama tadinu tudanu. Sebagaimana kamu berlaku atau berbuat, begitu kamu akan diberikan balasan. Berarti di sini artinya apa? Tindakan, tingkah lakumu. Apa yang sudah kamu lakukan ya kebagimu nanti balasannya. Apa yang kami lakukan bagi kami balasannya. Ini bersikap berlepas diri kepada orang-orang kafir yang bukan berarti maksudnya toleransi dengan ayat ini, tidak. Dengan ayat ini bukan berarti kita toleransi dalam masalah akidah, nggak bisa. Dalam masalah akidah tidak ada toleransi. Yang hak cuma satu, apa? Islam, tauhid. Makanya ikhwati rahimani wallahi, coba lihat Allah mengingatkan kepada orang-orang yang memberikan sikap toleransi kepada orang-orang yang murtad itu dengan kebalikannya. Maksudnya orang yang murtad dari agama Islam itu enggak ada toleransi. Allah mengatakan man irtadda minkum an dinihi faqtuluh wa may yartadda minkum an dinihi faqtuluh. Barang siapa yang dia murtad dari agamanya, bunuh dia. Hukuman orang yang murtad itu apa ya, kawan? Hukuman orang yang murtad hukuman apa? Hukuman mati. Nah, kata. Dan ini barok. Yang hari ini barok ini juga sudah mulai abu-abu. Kita belanja ke mall. Mallnya jelas lagu yang disetel itu lagu setan. Yang disetel itu lagu-lagu nyanyian orang-orang. Antum takut nyebutnya. Nyanyiannya orang apa? Orang kafir, orang Nasrani. Kok kita belanja enak banget gitu loh. Belanja, beli ini, beli itu. Telinga kita ini kok nggak disayang-sayang. Padahal kita kalau melihat kemungkaran, ubah dengan apa? Ubah dengan apa? Tangan. Kalau nggak bisa, kalau nggak sanggup, bagaimana dengan hati itu? Tinggalkan. Kalau datang ke mall mau belanja, loh kok ada nyanyian kayak begini begitu, cari mall yang lain lah, warung sebelah lebih baik lah. Nanti kalau sudah nggak ada itu bab yang berbeda. Saya itu ya kawan, saya bersama istri datang ke mall, kemudian petugasnya pakai apa namanya? Iya, pakaiannya orang-orang Nasrani itu. Lucunya wanita ini pakai jilbab. Jilbab bahasa dalam arti Indonesia ya, pakai apa namanya? Kerudung di atas dikasih. Saya katakan kepada saya, letakkan, jangan lagi beli di sini. Enggak jadi, sudah didorong mau ditaruh di kasir, tinggalkan. Mereka bertanya kenapa? Saya katakan, bagaimana saya bisa belanja? Istri saya pakai cadar, Anda pakai pakaian setan. Lalu saya tinggalkan. Saya itu kadang kita menganggap itu hal yang kecil, padahal ini hal besar. Itu hal besar dalam Islam, alhamdulillah. Coba kalau kaum muslimin nggak belanja di sana, kira-kira mereka mau nggak pakai begitu? Jadi kalau padahal kita tahu, alhamdulillah, kebanyakan yang belanja di tempat-tempat seperti itu siapa? Kaum muslimin. Coba kaum muslimin ketika itu sudah ngelihat begini, udah nggak usah belanja, semua nggak belanja di sana, tutup dia. Waduh. Cuman kaum muslimin nggak mau tegas, hanya gara-gara diskon akhir tahun malah datang. La ilaha illallah, diskon akhir tahun datang, padahal itu peringatan agamanya orang. Ada lagi malah yang datang belanja minta diskon dengan alasan kan ini Natal, kan ini akhir tahun, kasih diskon lah saya. La ilaha illallah. Ikhwabillah, kaum muslimin itu tidak akan mulia kecuali kembali kepada apa? Barok, berlepas diri.
Oleh kadang kita sungkan dengan atasan kita. Iya. Atasan kita misalnya Nasrani, ketika Lebaran dia mengucapkan selamat hari raya. Ketika Natal kita apa? Ketika kita diam, kita sungkan. Kita merasa malu. Paling tidak kita mengucapkan selamat. Selamat apa ini? Naudzubillah min dzalik. Jangan ikhwan, enggak manfaat. Kalau seandainya Anda punya atasan, kemudian mengundang Anda, katakan agama saya mengajarkan hal ini prinsip. Adalah Anda menghormati saya. Begitu, yang tegas. Wong negeri ini punya kaum muslimin. Sahih atau tidak? Nanti dikeluarkan, cari kerja yang lain. Bisa dari kerjaan tempel ban misalnya, atau jual kelontongan, lebih halal dibandingkan kita harus mengorbankan akidah dengan mengatakan selamat hari apa? Natal. Yang sama artinya kita mengatakan selamat telah lahir Tuhan. Kan Natal itu lahir Tuhan mereka. Wadah. Alhamdulillah kita meyakini lam yalid wa lam yakul lahu. Kementerian Agama sudah mengeluarkan itu. Biarin saja. La ta'ata li makhluqin fi. Tadi sudah saya sebutkan, kita berikan kepada mereka wala sebatas kebaikan mereka. Kalau mereka berbuat jelek, kita barok sebatas kejelekan yang ada pada mereka. Fahim tuh? Wa qala ta'ala, Allah juga menyebutkan di ayat yang lainnya. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya in istahabbul kufra 'alal iman wa may yatawallahum minkum fa ulaika humudz zalimun. Hai orang yang beriman, jangan kalian menjadikan bapak-bapak kalian, saudara-saudara lelaki kalian sebagai penolong bagi kalian jika mereka ternyata lebih mencintai kekafiran dibandingkan keimanan. Barang siapa berwala kepada mereka yang cinta kepada kekafiran ini, barang siapa yang mereka lebih mencintai orang-orang yang lebih cinta kepada kekafiran ini, sesungguhnya dia termasuk dari mereka. Faulaika humudz zalimun. Barang siapa yang dia cinta kepada orang yang cinta kepada kekafiran ini, barang siapa berwala kepada orang-orang yang lebih cinta kepada kekafiran ini, mereka itulah orang-orang yang zalim. Mereka itulah orang-orang yang zalim. Ini Allah sudah ingatkan, kita enggak boleh menjadikan nenek moyang kita, saudara-saudara kita sebagai penolong bagi kita kalau mereka lebih cinta kepada kekafiran dibandingkan cinta kepada apa? Iman. Ini tegas loh ya Pak. Hati-hati kalau misalnya kita punya keluarga, naudzubillah min dzalik, misalnya keluarga itu non-muslim, memberikan kepada kita bantuan yang banyak, tanyakan, bersyarat tidak. Kalau bersyarat jangan. Diberikan bantuan, akhirnya antum jadi sungkan. Pada waktu dia memperingati Natal, antum akhirnya mengucapkan, kalau seperti itu tolak saja. Lebih baik mati daripada harus mengorbankan nilai akidah. Faham ikhwan? Kita mati kelaparan, insya Allah di surga nggak akan dilebihkan oleh kelaparan. Kita mati penyakitan, insya Allah kita tidak akan berpenyakit lagi di yaumil qiyamah di hadapan Allah Azza wa Jalla. Faham tuh? Nah, dan itu prinsip kaum muslimin. Antum jumpai sahabat seperti itu. Ketika Rasulullah SAW di perang Khandaq, sudah sampai perang Khandaq pembahasan Ustaz Rafi belum? Nah, di perang Khandaq itu kaum muslimin tidak diserang, kaum muslimin tidak menyerang karena dibentengi dengan apa? Parit. Lalu Nabi mengumpulkan para sahabat. Pertanyaan saya kepada antum, ketika itu Nabi meminta pendapat sahabat tentang apa? Ada yang tahu? Nabi meminta pendapat bagaimana kalau seandainya kurma dari Madinah diberikan hasilnya sebagian kepada orang Quraisy, yang penting Quraisy pulang ke kota Makkah. Kan begitu? Sudah sampai situ belum? Nah, apa jawaban para sahabat? Salah satu ucapan orang Ansor, apa ucapannya? Hah? Apa? Orang Ansor mengucapkan apa? Salah seorang pemimpin orang asal Ansor, saya beri nama depannya, Sa'ad, belakangnya antum cari. Bukan Mu'ad, Sa'ad. Sa'ad ini mengatakan,
dulu kami dalam keadaan musyrik, mereka datang kepada kami memberi uang terhadap kurma kami. Apalagi kami sekarang dalam keadaan mukmin, tidak sebutir kurma pun mereka bisa ambil dengan cuma-cuma. Ini barok, ini ikhwan, tegas. Mereka lebih baik mati daripada memberikan itu kepada orang kafir. Faham tak? Siapa di antara kita yang sekarang ini beri seperti itu? Kepada orang kafir misalnya, yakni sebutir kurmanya sampai berani mengatakan kami tidak redho ini, cuma-cuma kepada mereka, tidak redho. Atau misalnya kita diberikan tawaran tentang sesuatu yang berkaitan tentang dunia, tapi kita harus korbankan agama. Oh, nggak bisa. Para sahabat lebih memilih mereka meregang nyawa daripada mereka mengorbankan agama mereka. Tidak. Nabi diboikot, kota Madinah itu diboikot, kaum muslimin diboikot, sebagian para sahabat kelaparan. Nabi pernah tidak makan 3 hari 3 malam, tapi itu lebih dipilih oleh Nabi dibandingkan harus bermuka dua. Bersikap seolah-olah berbuat baik kepada mereka, bermanis-manis muka. Nggak bisa. Hak itu hak, batil itu batil. Ini masalah awal, ini masalah akidah. Anehnya sebagian kaum muslimin pada hari ini, dia bisa tersenyum kepada orang kafir yang menyakiti dia. Dia tersenyum kepada orang-orang Nasrani maupun Yahudi yang mengejek agamanya, tapi dia berat sekali tersenyum kepada sesama muslim hanya bukan karena satu perguruan. Bukan karena satu perguruan, itu bukan satu perguruan. Wala senyum, wala tabassum, wala kalam, wala syai'an. Ngelirik aja enggak. Lihat antum aja mungkin mau muntah dia. Tapi dengar orang kafir dia saat Masya Allah, peluk-peluk, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Kebalik ini. Faham tuh? Pada orang kafir mestinya tegas. Tawar menawar kepada orang kafir itu yang tegas. Antum jual beli di orang kafir, jual beli harganya 100 juta, orang kafir menawar yang 50 juta. 50 juta? 50, tapi antum pergi, usir dia. Kalau sama orang kafir itu 1 miliar antum tawarkan. Kalau sama orang muslim antum gratiskan. Iya atau tidak? Antum kalau punya rumah, ada orang kafir mau menawar, Anda agamanya apa? Nasrani, afwan. Kalau kamu berani, ya 100 miliar supaya antum bisa bikin 10 rumah lagi untuk seperti itu untuk orang muslim. Tapi kalau orang muslim menawar rumah antum, kelihatannya nggak punya rumah, kasih gratis lah katakan. Wala kepada kaum muslimin. Wadah, sekarang nggak begitu, kaum muslim nggak begitu. Masya Allah, saya menyaksikan sendiri bagaimana kaum muslimin dengan orang kafir. Karena mungkin dia datang pakai mobil didahulukan, ini si muslim yang miskin pakai sendal jepit, nanya ini berapa harganya, sebentar. Ini harganya berapa, sebentar. Masya Allah, apa dia nggak malu sama Allah Taala? Di mana Allah dan baroknya? Wadah, dokter, antum sakit, bukan dokter, antum sakit, berobat ke rumah sakit kafir, boleh nggak? Boleh nggak berobat ke rumah sakit kafir? Asalnya boleh. Tapi kalau ada rumah sakit yang misalnya dokternya muslim, ngapain kepada orang kafir? Antum nggak takut disuntik racun? Hah? Kalau tidak racun yang menyebabkan antum mati jasadnya, racunnya itu racun syubhat. Racun syubhat, paham? Kenapa harus ke sana? Kalau memang masih ada rumah sakit muslim, kecuali nggak ada ya, jelas para ulama membolehkan karena unsur yang doruri. Wadah. Nah, antum tukang sayur belanja, nawarkan sayur, kok pakai salib? Suruh pergi, jangan jadi belanja. Cari yang muslim, yang sholat. Itu tunjukkan wala barak. Kita ini mulia dengan sikap wala barak. Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala seperti itu kepada orang kafir. Kan rakyatnya Umar bukan muslim semua, ada yang non muslim, kafir dhimmi. Datang kepada Umar bin Khattab, lalu ada datang wanita-wanita muslimah yang fakir miskin, suruh ngantri sampai sore hari, semua kaum muslimin terlayani, baru dia suruh datang. Sudah, kamu mau apa? Begitu. Ini enggak kebalik sekarang. Fahim dong?
Apalagi yang permasalahan agama, tidak bisa kaum muslimin bersikap mumayyi, berbahasa basi kalau berkaitan dengan masalah agama. Dakwahi ikhwan. Orang non muslim itu didakwahi. Nah, kata sekali-kali lah antum datangin orang Nasrani yang tetangga antum, mari kemari menuju satu kalimat, saya dengan kamu sama sebenarnya. Apa kalimatnya? Kita sembah Allah, jangan sembah patung itu. Berani nggak? Berani nggak? Antum ditanya begini diam saja. Berani insya Allah. Yang santun begitu. Sampaikan kepada mereka demikian. Nah, saya tambahkan sedikit. Ayatnya lewati surat At-Taubah. Kemudian di firman Allah yang lainnya Allah mengatakan, qad kana lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Sungguh ada bagi kalian suri teladan yang baik pada diri Nabi walladzina ma'ahu, dan orang-orang bersama dengannya. Idz qalu liqaumim, tatkala mereka ini berkata kepada kaumnya. Ini loh ikhwan yang namanya bapak. Begini baru itu contoh. Inna bura'a'u minkum wa mimma ta'budun. Kami berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian ibadahi min dunillah, selain daripada Allah. Kafarna bikum, kami ingkari kalian, wa bada bainana wa bainakumul adawa. Yang nampak nyata antara kami dengan kalian adalah apa? Permusuhan. Wal baghdha, apa itu? Kebencian abadan. Bukan cuma hari itu, abadan. Apa abadan? Selamanya. Hatta tu'minu billah, sampai kamu mau beriman kepada Allah wahdah, satu-satunya zat yang boleh diibadahi. Begitu kita kepada mereka. Oke? Nah, jangan hanya karena sebab mungkin dia kaya atau karena kamu beriman. Kalau kamu nggak mau beriman, enggak, saya berlepas diri dari kalian. Ingat, ini unsur-unsur apa? Yang berkaitan dengan masalah akidah. Adapun unsur dunia ya boleh jual beli. Tapi tadi tuh ingat ya, kalau jual beli kepada orang-orang kafir itu jangan dikasih kelonggaran, kecuali dia mau masuk Islam. Tawar menawar, kamu mau masuk Islam nggak? Mau masuk Islam? Ya sudahlah, separuh harga, nggak apa-apa. Begitu. Faham tuh? Karena dagangan antum yang satu itu nanti yang akan kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini. Ada yang mau ditanyakan? Ya, silakan akhi. Bagaimana kalau misalkan kita makan beras? Ini saya sih, jadi misalkan di rumah ada yang Saya paham. Teruskan pertanyaan antum. Saya paham pertanyaan. Teruskan aja, nggak apa-apa. jadi agak bingung. Jadi berasnya itu ini di rumah mana nih? Jadi kakaknya kan Paham, sudah teruskan. terus berasnya itu dia ada dapat beras bantuan dari gereja campur dengan beras yang ada di yang anak di itu apakah jadi haram berasnya itu? Haram bagi kita. Karena itu beras untuk mengkafirkan orang. Beras itu beras yang digunakan untuk membuat orang murtad. Haram. Katakan kepadanya, inni bari'um minkum wa mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari kalian dan apa-apa yang kalian sembah. Karena jelas itu beras digunakan untuk memurtadkan orang. Berbeda kalau enggak. Ini ada orang kafir, dia enggak mengajak orang kepada agamanya, dia berteman dengan kita, dia memberi kita roti. Terima atau tidak? Gantian antum beri sesuatu, tambahi dengan dakwah. Kan Nabi begitu. Orang Yahudi datang kepada Nabi memberi roti, Nabi menerima, Nabi masuk ke dalam membawa 2 gantang kurma, lalu didakwahi oleh Nabi SAW agar menyembah Allah Ta'ala. Kita kasih plus buat dia. Masalah menerima nggak menerima itu haknya Allah SWT. Boleh? Apa alasan hukum kita tidak boleh memakan makanan tersebut? Dikiaskan dengan kisah perang Uhud ketika suku Ghatfan memberikan bantuan kepada Nabi. Tapi suku Ghatfan itu punya niat tertentu, maka Nabi menolak bantuannya. Tidak, kami tidak membutuhkan kecuali orang yang beriman kepada Allah Ta'ala. Oke? Nah, jelas beras itu adalah beras yang dimaksudkan untuk kejahatan, keburukan. Jangan dimakan. Antum beli beras sendiri. Antum beli beras sendiri.
Bukan makan di luar, antum beli beras sendiri. Kalau antum mau makan di rumah, balik dinasihati keluarganya supaya bertobat kepada. Saya berdoa kepada Allah, mudah-mudahan Allah memberinya hidayah. Semoga Allah memasukkannya ke dalam Islam, mengembalikannya kepada fitrah. Allahumma amin. Nah, yang lainnya. Bagaimana sikap kita kalau kita seorang warga Jakarta, Ustaz, yang pemimpinnya udah benar-benar? Kalau antum tinggal di Amerika, antum boleh sholat, antum juga boleh puasa, antum boleh mengeluarkan sedekah, antum juga boleh bersilaturahim di hari raya. Misalnya antum mengucapkan takbir, itu tidak dilarang oleh mereka. Sikap antum kepada pemimpin Amerika apa? Pada aturan yang dibuat oleh mereka yang tidak melanggar syariat, ikuti. Misalnya mereka membuat aturan di traffic light itu berhenti kalau warna merah, itu tidak boleh mengatakan ini pemimpin Amerika kafir. Lalu antum terjang lampu merahnya, itu namanya celaka. Oke? Nah, binasa. Berarti sikap kita, antum bisa paham maksud saya? Kalau kita tinggal di sana, saya mau tanya kepada antum, hijrah pertama kali kaum muslimin ke mana? Kemana ya kawan? Habasyah. Habasyah negara apa? Nasrani. Kafir atau muslim? Sampai akhirnya pemimpinnya masuk. Sebelum pemimpinnya masuk Islam, kaum muslimin dilarang nggak di sana itu beribadah? Justru itu Nabi memerintahkan berhijrah ke Habasyah karena di sana kaum muslimin diterima. Kalau kita tinggal di sebuah negeri, yang negeri itu misalnya sudah keluar, negerinya katakanlah bukan negara apa? Islam, tapi mereka memberikan kita kelonggaran beribadah, memberikan kelonggaran pada kita menyampaikan dakwah. Jangan gunakan cara anarkis, gunakan cara yang dituntut oleh Rasulullah SAW. Kita dakwah, sampaikan kebenaran, kita tidak dilarang dalam beribadah. Selesai, kita doakan semoga dia diberi hidayah oleh Allah. Kalau enggak, ya mudah-mudahan dia cepat mati. Kan dua kemungkinannya, supaya dia dapat hidayah atau dia cepat binasa. Dan tidak ada anjuran kaum muslimin, tidak ada anjuran para ulama kemudian mengadakan aksi-aksi yang merugikan kaum muslimin sendiri, nggak ada. Ini loh Umar bin Khattab di perjanjian Hudaybiyah pada saat Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah mau berangkat melaksanakan ibadah manasik, ditahan di Hudaybiyah oleh orang-orang Quraisy. Mereka bikin sebuah perjanjian, isi perjanjiannya secara zahir merugikan kaum muslimin. Apa kata Umar? Utus saya ke Mekah, tidak usah orang lain, saya saja yang ke Mekah. Umar, ikhwan, antum berani seperti Umar? Utus saya ke Amerika, mau bom bunuh diri yang bisa, haram. Umar nggak utus saya ke Mekah sendirian. Bukankah engkau menjanjikan kami untuk memasuki Mekah? Kata Nabi, kan aku tidak mengatakan tahun ini. Benar nggak Nabi? Nabi hanya mengatakan kita akan memasuki. Maksud Nabi sabar. Ternyata apa hikmahnya? Di perjanjian itu, di Hudaybiyah itu satu hal yang menguntungkan, itu tidak dilihat oleh orang musyrikin. Diperbolehkannya kaum muslimin mensyiarkan agamanya dan tidak dilarang. Poin itu yang dilihat oleh Nabi. Yang lainnya merugikan, tapi poin ini Nabi melihat diperbolehkannya Nabi mendakwai kaum muslim, kaum kafir yang lainnya, sehingga Nabi menulis surat ke raja-raja, menjumpai kabilah-kabilah, didakwai masuk Islam. Semakin besar Islam, kalau Islam makin besar, kan lama-lama berubah menjadi negara. Masa rajanya mau terus-menerus kafir? Kalau semua rakyatnya muslim atau tetap kafir, ya disembelih benar dia sama rakyatnya. Pada saat itu baru terjadi kemaslahatan. Kalau sekarang enggak masalah. Jadi sikap kita paham jelas apa? Yang tidak melanggar syariat. Oke? Nah, Allah alam bisa. Ada lagi? Cukup ya, sudah masuk bisa. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.